Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Horo Alvan. Saya di sini akan menjelaskan tentang berbagai organisasi Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu organisasi Nahdlatul Ulama atau yang sering kita dengar atau yang bisa kita sebut NU. Organisasi Nahdlatul Ulama ini sendiri didirikan oleh ulama besar di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Kata Nahdlatul Ulama sendiri berarti kebangkitan ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam. Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia saat ini. Tokoh pendiri Nahdlatul Ulama sendiri yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Didirikannya Nahdlatul Ulama bertujuan melestarikan serta mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menganut salah satu dari 4 imam besar, Hambali, Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Pada dasarnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara rasional dan spiritualis. Oleh karenanya, sumber hukum bagi warga Nahdlatul Ulama tidak hanya Al-Quran dan As-Sunnah, tapi juga kemampuan akal dan realitas empiris. Untuk menegaskan prinsip, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi dan kitab Al-I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut menjadi kitab pedoman dan rujukan warga Nahdlatul Ulama dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, politik, dan agama. Nahdlatul Ulama memegang peran penting dalam perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Hal ini terlihat dari perlawanan warga NU terhadap pasukan sekutu yang datang lagi ke Indonesia. Organisasi Muhammadiyah. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan atau menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau kepeloporan, pemurnian sekaligus pembaharuan Islam di negara berpenduduk terbesar Muslim di dunia. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kiai alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota Santri, Kauman, Yogyakarta. Embrio kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasannya merupakan hasil interaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan kawan-kawannya dari Budi Utomo yang tertarik dengan masalah agama yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gagasan itu juga merupakan saran dari salah seorang siswa Kiai Haji Ahmad Dahlan di Week School Jetis, di mana Kiai mengajar agama pada sekolah tersebut secara ekstrakurikuler, yang sering datang ke rumah Kiai menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintis Kiai Ahmad Dahlan tidak diurus oleh Kiai sendiri, tetapi oleh organisasi agar
terdapat kesinambungan setelah Kiai wafat. Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan itu melekat dengan sikap pemikiran dan langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya yang mampu memadukan paham Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan sehingga memberi karakter yang khas dari kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah di kemudian hari. Yang selanjutnya yaitu organisasi Islam Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau yang sering kita dengar dengan LDII. Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah organisasi massa Islam yang berkembang pesat pada saat ini. LDII merupakan organisasi yang memiliki banyak kegiatan, diantaranya membangun masjid, pondok-pondok, pesantren, mengadakan kelompok-kelompok pengajian, serta aktif turun ke bidang pendidikan dan berbagai kegiatan sosial. Sebagai organisasi kemasyarakatan, LDII dapat dibilang cukup mapan. LDII didirikan oleh Haji Nur Hasan Ubaidillah sekitar tahun 1951 Masehi di Buregan, Banjaran, Kediri, Jawa Timur. Sampai saat ini LDII berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Nama Islam Jamaah adalah sebutan dari masyarakat, tetapi mulai tahun 1990-an nama Islam Jamaah berubah menjadi LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dari dakwah mereka, sehingga tidak jarang banyak masyarakat yang menganggap organisasi ini kaku dan tidak menerima landasan hukum lain selain Al-Quran dan hadis. Jamaah LDII selain sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan juga sangat taat kepada aturan yang ada di dalam organisasinya. Terbukti pada saat pemimpin Amir menginstruksikan untuk melakukan pengajian rutin, maka para jamaah akan melaksanakan dengan sebaik mungkin kesadaran sendiri-sendiri. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cuman 3 yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.